Sayyidina Ali nate ngriwayatno satu makalah sing tak anggap sangat-sangat ilmiah. Iku ngendikan Sayyidina Ali, "Alaikum bin namatil ausat." Kowe nak dadi wong ning tengah. Wong nak ning tengah sing dhuwur gawe rujukan medun ya parek. Sing ngisor nak ape munggah nggih parek. Alaikum bin namatil ausat. Nggih sing dhuwur mengisor ya parek, sing mengisor munggah. Sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah. Nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkara ini dijamin. Cara ora dijamin ya wedi kaya aku kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah bareng. Dipanah ya kena ya luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perang itu demi lillahi kalimat kita. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah nak ngono agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendele mergo mesti menang. Itu wis dipikir mbek pangeran. Mulane sanut ta. Ya termasuk kunci nikmat ku sitok aja delok wong liya. Ya wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu, tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke pira terus jangan-jangan ndelok iwak liwat. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak iso bahagia. Bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja minhum zahratal hayatid ya mesti linaftinahum fi hampir wis kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau nggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Kalian kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Saya itu pernah seminar di Jogja ditakoi, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban gue enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua ini milik Allah. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok walas, ya ora kepengin kata matur nuwun. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi.
Ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah gitu. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Yes, mengembalikan fitrah orisinal apa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampai nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nganti glegek. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiyang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiyang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kaki pedang kon perang. Niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak Rabu koblas dredeg-dredeg karek batok, paham ya niki. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Ilmu hakikat itu penting. Kalau kowe ini melarat, mungkin kowe ngeluh melarat di utang. Tapi kowe alasan Allah nglebokno kowe swarga ya melarat temi. Kok mbok keluhi ku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, ndonga njuk sugih. Terus malaikat Jibril usul, Gusti mbok jenengan turuti, wong tiyang saleh njuk sugih mawon kok mboten jenengan turuti, wong donya cara jenengan sepele wae. Dewe Allah, aku kok ora ndek alasan nglebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik ya nyabari melarati iku. Lah akhirnya ra dituruti, paham nggih? Mulane kena sing ra dituruti, anggap ae mlebu jenis iku. Ayo jajal kowe misale alim hafal Quran gak, dadi dai ora, wali kutub ora, wali abdal ora, imam adil ora, nyabari bojo ngamuk ora, jalur remo mbok jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen. Ora iso ya mana tuh kula unasim bi imamihim kabeh kok ono partene ono bendera. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang iri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti setuwenang pas macet di handrem itu tuwenang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibadah kok santai iki nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Dari bangun kok enak dadi wong apa? Goblok. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Dulu kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ini. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Wono ruwapet tenanan, ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu biasa menggembala unta, ditanya, Bima araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada?
Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khaliknya. Berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya. Terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh gak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, neraktir temannya habis gak masalah. Padahal itu berarti 100%. Ini acara Habib Zaid Tuban ini kisahnya kula Ibu Hasan. Sing Hasan melok seker teng Arab bocah-bocah. Sing kula mbek tuwa wis kok buri. Niku wonten capuk gak jilbaban. Yo nari-nari selawatan. Nah kula sebagai wong alim yo Gusti pangeran niku nang kersane ora ono sing mokal. Loro yo kok seneng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi jenengan tampi Gusti ya wis ngono. Kula gak jenis wong fikih terus ngritik. Sapa artine seneng Nabi, gak ngindahno sunnahe Nabi. Gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya berarti ku melanggar perintah Nabi. Kamu seneng ora oleh. Tapi seneng ae. Soal Quran ya biasa. Apa kowe seneng Nabi sempurna kan yo ora. Wong sing pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami template. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam template kan yo ora. Padha iku yo ora persis Kanjeng